Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jian Setiabudi, NPM 2022-43500-815. Saya Asmaul Aziz dengan NPM 2022-435-00744. Saya Ferry Andrianto, NPM 2022-43500-824. Saya Rizky Handika Lahadi, NPM 2022-4350-0811. Saya Muhammad Farhan Erlangga dengan NPM 2022-43500-844. Nama saya Aldi Septian Yunus dengan NPM 2022-43500-821. Perkenalkan, nama saya Mesyana Rizky, NPM 2022-43500-838. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang e-commerce dan e-business yang meliputi pengertian, sejarah, jenis, dimensi dan model, faktor penggerak, keuntungan dan kerugian, perkembangan sampai dengan kesimpulan. E-commerce merupakan pemrosesan elektronik dan transmisi data, termasuk teks, bunyi, dan video. E-commerce mencakup segala macam aktivitas, termasuk perdagangan, baik barang ataupun jasa, pengiriman secara elektronik, transfer dana secara elektronik, electronic share trading, electronic bill of lading, commercial auction, design collaboration, online sourcing, public procurement, marketing direct consumer, and service. Ada banyak definisi untuk e-commerce, tapi umumnya merujuk pada sebuah bentuk transaksi komersial yang menyangkut organisasi dan individu yang didasarkan pada pemrosesan dan transmisi data yang didigitalisasikan, termasuk teks, suara, dan gambar. Termasuk juga pengaruh bahwa pertukaran informasi komersial secara elektronik yang mungkin terjadi antara institusi pendukung dan aktivitas komersial pemerintah, termasuk antara lainnya manajemen organisasi, negosiasi dan kontrak komersial, legal dan kerangka regulasi, penyusunan perjanjian keuangan, dan pajak satu sama lain. Sasaran e-commerce adalah menciptakan lingkungan komersial yang baru dalam segala bentuknya di abad elektronik, di mana beberapa tahap yang umumnya terdapat di antara penjual dan pembeli dalam transaksi komersial dapat diintegrasikan sekaligus dan otomatis secara elektronik. Jadi dapat meminimalisasikan biaya transaksi. Bisnis merupakan penggunaan teknologi informasi untuk memudahkan proses bisnis melalui e-commerce dan menyediakan kerjasama dan komunikasi perusahaan pendukung meliputi sebagai marketing, advertising, after sales yang pada umumnya berhubungan dengan web-based system. Pepatah kuno mengatakan, banyak jalan menuju Roma. E-bisnis merupakan salah satu jalan yang dimaksud untuk menuju kepada the creation of wealth bagi sebuah perusahaan, dengan kata lain cakupan atau spektrum e-bisnis yang dapat sangat luas wilayahnya tergantung dari masing-masing orang melihat definisi dari kata bisnis itu sendiri. E-bisnis sebenarnya tidak berdiri sendiri, namun justru menempatkan diri pada posisi yang sangat luas dan tersebar, menjangkau semua wilayah di dunia, juga menjangkau hampir semua orang dan dengan segala kepentingan, kebutuhan, sehingga hampir semua ilmu bisa terlibat di dalamnya. Hal ini hanya dapat dipahami apabila setiap orang berpikir tentang bisnis dan bisnis tersebut terselenggara di dunia internet. Sejarah e-commerce. Sejarah e-commerce pertama kali pada tahun 1960. E-commerce masih dilakukan dengan memanfaatkan primitif komputer network melalui EDI, Electronic Data Interchange. Selanjutnya, pada tahun 1970, pertukaran data dan teleshopping membuka jalan terjadinya toko e-commerce modern. Selanjutnya, pada tahun 1980, Michael Aldrich mulai memasarkan sistem e-commerce. Selanjutnya, pada tahun 1982, Boston Computer Exchange mulai diperkenalkan sebagai perusahaan e-commerce pertama di dunia. Selanjutnya, pada tahun 1994, Mark Anderson dan Jim Clark menciptakan Netscape, dan Jill Brandenburger membeli album string dari komputer.
Selanjutnya, pada tahun 1995, Amazon mulai diperkenalkan oleh Jeff Bezos dan Pierce Omidyar juga memperkenalkan auction web. Dan hingga sekarang e-commerce menjadi sangat banyak dan meningkat pesat. Jenis-jenis e-commerce. Yang pertama, business to business. Pada business to business, perusahaan menjual bisnis untuk bisnis lainnya. B2B adalah segmen e-commerce yang paling besar per 2006, sebesar 16 triliun US dollar. Perdagangan B2B di Amerika Serikat akan dilakukan pada internet. Sebelum internet, B2B secara relatif tidak efisien. Dia membutuhkan waktu, sumber daya untuk menjaringan produk, mengatur pembelian dan pembayaran, mengatur pengiriman, dan kemudian untuk menerima barang. Dengan mengotomatiskan paling sedikit bagian dari proses pengadaan tersebut di atas dapat dipersingkat, berarti biaya-biaya organisasi dapat dihemat. Manfaat potensi dari B2B internet meliputi 1. Menurunkan pengadaan biaya administrasi. 2. Biaya murah untuk mengakses ke penyalur global. Yang ketiga, menurunkan investasi stok dalam kaitannya dengan ketransparan harga dan mengurangi waktu tanggap. Yang keempat, kualitas produk yang lebih baik dengan kerjasama yang ditingkatkan antara pembeli dan penjual, terutama selama desain produk dan pengembangan. Yang kedua, ada business to customer. Pada business to customer, bisnis online mencoba untuk menjangkau konsumen individu. Mari kita menguji model yang berbeda bahwa bisnis online digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Pada advertising revenue model, suatu website menawarkan informasi pada penggunanya atas jasa dan produk, dan menyediakan suatu kesempatan untuk mengiklankannya. Dan perusahaan menerima pembayaran dari iklan tersebut. Contohnya yahoo.com. Memperoleh pendapatan utamanya dari penjualan iklan seperti banner ads. Fitur yang ada di business to customer. Yang pertama, subscription revenue model. Yang kedua, transaction fee model. Ketiga, sales revenue model. Keempat, affiliate revenue model. Yang ketiga, ada customer to customer. Customer to customer mengizinkan konsumen untuk menjual sama lain dengan bantuan dari pengguna pasar online seperti situs lelang eBay. Di bagian situsi, konsumen menyiapkan produk untuk pasar, menempatkan produk yang dijual atau tersedia pada pelelangan, dan mempercayakan kepada pembuat pasar untuk menyediakan kemampuan transaksi dan search engine, sehingga produk mudah ditampilkan, ditemukan, dan dibayar. Sebagai gantinya penyedia pasar, eBay menerima sedikit komisi atas masing-masing penjualan. Yang keempat, ada peer-to-peer e-commerce. Pada peer-to-peer, menghubungkan ke pengguna, membiarkan mereka untuk berbagi file dan sumber daya komputer tanpa server umum. Memfokuskan untuk membantu individu membuat informasi yang tersedia untuk penggunaan seseorang dan menghubungkan pada pemakai pada web. Contoh situs P2P adalah Napster.com dan mymp3.com. Teknologi keduanya digunakan dengan mengizinkan konsumen untuk berbagi file dan jasa. Yang terakhir ada m-commerce. M-commerce menyediakan akses ke seseorang setiap waktu, kapan saja, dan dimanapun yang menggunakan alat tanpa kabel. Jaringan tanpa kabel menghubungkan para pemakai mobile ke internet. Sebagai contoh, Amazon.com telah membuat situsnya yang dapat diakses oleh alat mobile. Seperti kebanyakan telepon seluler yang semakin meningkat dan rata-rata telah tersedia dengan fasilitas WAP. Untuk dapat menangkap dimensi ruang lingkup pengertian e-bisnis, cara yang kerap dipakai adalah dengan prinsip 4W, what, who, where, dan why. Dimensi what, banyak orang yang mempertukarkan istilah e-bisnis dengan e-commerce. Secara prinsip, pengertian e-bisnis jauh lebih luas dibandingkan e-commerce, bahkan secara filosofi. E-commerce merupakan bagian dari e-bisnis.
jika e-commerce hanya memfokuskan diri pada aktivitas atau mekanisme transaksi yang dilakukan secara elektronik atau digital, e-business memiliki wilayah yang jauh lebih luas, termasuk di dalamnya ada aktivitas relasi antar dua entiti perusahaan, interaksi antara perusahaan dengan pelanggannya, kolaborasi antara perusahaan dengan para mitra bisnisnya, pertukaran informasi antara perusahaan dengan para pesaing usahanya, dan selain sebagainya. Dimensi W. Siapa saja yang terlibat dalam e-business? Seperti yang tersirat dalam definisinya, semua pihak yang melakukan transaksi dalam sebuah sistem bisnis atau serangkaian proses bisnis merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam ruang lingkup e-business. Paling tidak ada 7 klasifikasi entiti yang kerap dipergunakan dalam mengilustrasikan e-business masing-masing. Ada agent, business, consumer, device, employee, family, dan government. 3. Ada dimensi where, di mana sebenarnya kegiatan bisnis yang dilakukan dalam e-business. Jawabannya sangat singkat dan mudah, yaitu di mana saja, sejauh pihak yang berkepentingan memiliki fasilitas elektronik atau digital sebagai kanal akses. Berbagai bisnis konvensional di mana transaksi biasanya dilakukan secara fisik atau di sekitar perusahaan yang bersangkutan, maka di dalam e-business, interaksi dapat dilakukan melalui berbagai kanal akses. Dimensi Y. Penerapan konsep e-business secara efektif tidak saja menguntungkan perusahaan karena banyaknya komponen biaya yang tinggi dapat dihemat, tetapi justru memberikan kesempatan perusahaan untuk meningkatkan level pendapatannya secara langsung maupun tidak langsung. Dengan mengimplementasikan e-business, perusahaan dapat melihat berbagai peluang dan celah bisnis baru yang selama ini belum pernah ditawarkan kepada masyarakat. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang model e-business. Adapun model-model e-business dapat dikategorikan menjadi 8 model bisnis, yaitu yang pertama virtual storefront menjual produk fisik atau jasa secara online, sedangkan pengiriman menggunakan sarana-sarana tradisional seperti jasa pos dan kurir. Dan yang kedua marketplace konsentrator, yaitu yang memuaskan mengenai informasi produk dan jasa dari beberapa produsen pada satu titik sentral. Pembeli dapat mencari, membandingkan, dan kadangkala juga melakukan transaksi pembelian. Dan yang ketiga informasi broker, yaitu menyediakan informasi mengenai produk, harga, dan ketersediaan, dan terkadang menyediakan fasilitas transaksi. Namun nilai utama adalah informasi yang disediakan. Dan yang keempat ada transaksi broker, yaitu pembelian dapat mengamati berbagai tarif dan syarat pembelian. Namun aktivitas bisnis utamanya adalah memfasilitasi transaksi. Dan yang kelima ada electronic clearing house, yaitu menyediakan suasana seperti tempat lelang produk di mana harga dan ketersediaan selalu berubah tergantung pada reaksi konsumen. Dan selanjutnya yang keenam ada reverse auction, yaitu konsumen mengajukan tawaran kepada berbagai penjual untuk membeli barang atau jasa dengan harga yang dispesifikasi oleh pembeli. Dan selanjutnya yang ketujuh ada digital product delivery, yaitu penjual dan mengirim perangkat lunak, multimedia, dan produk digital lainnya lewat internet. Dan yang terakhir ada content provider, yaitu yang memperoleh pendapat melalui penyedia konten. Dan berikut itu tadi yang saya sebutkan adalah model-model e-business yang dikategorikan menjadi 8 model. Tingginya laju pengguna e-commerce di Indonesia tentu disebabkan oleh beberapa faktor. Hal yang mendasari perkembangan yang signifikan ini diantaranya adalah yang pertama, pertumbuhan penduduk yang meningkat. Faktor terbesar
yang menyebabkan peningkatan pengguna e-commerce adalah tingginya angka pertumbuhan penduduk di Indonesia. Pada tahun 2019, kelas menengah di Indonesia mencapai peningkatan sebesar 21% dari total populasi. Meningkatnya penduduk ini berpengaruh pada aktivitas berbelanja online. Terhitung peningkatan jumlah transaksi yang dilakukan di marketplace naik 23% dari tahun 2018 ke 2019. Yang kedua adalah pengguna smartphone meningkat. Industri ponsel pintar di Indonesia telah memberikan inovasi terbaik agar setiap orang dapat mengakses internet. Hal ini berhasil dibuktikan dengan hampir 89% dari total penduduk Indonesia telah menggunakan ponsel pintar pada tahun 2020 silam. Besarnya angka pengguna smartphone di Indonesia didasari oleh kebutuhan saat ini. Era pandemi mengharuskan anak sekolah memiliki perangkat pendukung seperti smartphone dan laptop. Ditambah lagi, harga telepon pintar di Indonesia cukup terjangkau sehingga bisa dimiliki orang berbagai kelas. Yang ketiga adalah pengguna internet meningkat. Pengguna smartphone yang meningkat berbanding lurus dengan jumlah pengguna internet di Indonesia. Tercatat 70% pengguna internet di Indonesia menggunakan ponsel pintar untuk menjelajah internet. Dalam melakukan pembayaran di marketplace pun, pengguna smartphone mendominasi sebesar hampir 75% dibandingkan transaksi yang menggunakan laptop ataupun PC. Yang keempat, banyak pengguna media sosial. Umumnya pembelian barang di e-commerce dipengaruhi juga oleh strategi marketing yang dilakukan penjual di media sosial. Maka dari itu, banyaknya pengguna media sosial di Indonesia berpengaruh besar pada peningkatan laju e-commerce. Data dari mTarget menyatakan pengguna Facebook di Indonesia telah mencapai 122 juta orang dan menduduki negara keempat dengan pengguna Instagram terbesar. Dengan banyaknya pengguna, tidak heran jika perdagangan yang terjadi di media sosial tersebut semakin ramai. Fenomena influencer juga dapat menjadi faktor pendukung para pengguna media sosial untuk melakukan transaksi di e-commerce tertentu. Yang terakhir adalah perusahaan teknologi finansial semakin berkembang. Faktor yang mempengaruhi tingginya angka pertumbuhan e-commerce di Indonesia adalah teknologi finansial yang semakin berkembang. Tercatat sekitar 66% masyarakat Indonesia yang belum memiliki rekening bank pada pertengahan 2018, namun seiring banyaknya e-commerce yang bermunculan, pengguna dengan transaksi cashless semakin meningkat. Data yang diperoleh dari Bank Indonesia menyatakan total transaksi cashless yang terjadi pada tahun 2020 mencapai 126,95 triliun setelah sebelumnya hanya mencapai 47,19 triliun. Lonjakan penggunaan uang elektronik inilah yang mendukung laju pertumbuhan marketplace di Indonesia yang semakin pesat. Di dalam e-commerce juga memiliki keuntungan dan kerugiannya sendiri. Nah, untuk keuntungan yang pertama adalah produk dan layanan bervariasi. Kedua, mempersingkat rantai distribusi. Ketiga, pembayaran lebih mudah. Keempat, brand lebih dekat dengan konsumen. Kelima, peningkatan kualitas layanan. Dan belanja kapan saja dengan efisiensi biaya dan waktu. Nah, kemudian untuk yang kedua adalah kerugian. Untuk kerugian pada e-commerce yang pertama adalah ketergantungan yang sangat kuat. Kedua, kurangnya UU untuk mengatur e-commerce. Ketiga, budaya pasar yang menolak e-commerce. Keempat, hilangnya privasi, cakupan wilayah, serta identitas dan perekonomian negara. Kelima, rawannya melakukan transaksi bisnis online. Dan yang terakhir adalah warna dan kualitas produk yang dijual belum tentu sama. Perkembangan e-commerce di Indonesia berkembang pesat di Indonesia akhir-akhir ini. Faktanya, negara kita adalah satu dari 10 negara teratas dengan e-commerce pertumbuhan tercepat di dunia. Pada tahun 2018 saja, e-commerce Indonesia tumbuh 78%. Dari jumlah tersebut, 17,7% disebabkan oleh pembelian tiket dan reservasi hotel. Selain itu, pembelian pakaian dan sepatu sebesar 11,9%, serta kosmetik dan produk kesehatan sebesar 10%. Dilihat dari statistik ini, situs e-commerce seharusnya sangat berguna baik bagi mereka yang sudah menjalankan bisnis maupun yang baru memulai. Selain itu, e-commerce memiliki banyak keuntungan. Nah, itulah penjelasan tentang e-commerce.
mulai dari pengertian, jumlah, contoh manfaat, sampai sekilas perkembangannya di Indonesia. Era teknologi seperti saat ini, e-commerce adalah salah satu bentuk dari perkembangan itu. Dan kamu mungkin sudah tidak asing dengan berbelanja secara online. Jadi kesimpulan dari e-commerce dan e-business, dengan adanya e-commerce dan e-business dapat meningkatkan efektivitas, fleksibilitas, segi waktu, dan kos. Tetapi kita juga perlu berhati-hati karena pengaruh dari e-commerce dan e-business dapat membuat seseorang menjadi ketagihan berbelanja dan boros. Demikian presentasi tentang e-commerce dan e-business yang telah kami sampaikan. Kami dari kelompok 5 mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan maupun pengucapan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.